Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala jalla rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon petunjuknya dan memohon pertolongannya serta berlindung kepadanya dari keburukan amal perbuatan kita dan memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Marilah kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa nabi dan rasulnya, penutup para anbiya, sayyidul mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah hambanya dan utusannya, di mana Allah telah mengutus beliau untuk sakhalaini, baik kepada seluruh manusia, demikian juga kepada seluruh bangsa jin. Dan beliau diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Dan marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti agamanya, meyakini apa yang beliau sampaikan, beramal dengan sunnah-sunnahnya, mengerjakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang.
Dan kita memohon kepada Allah dengan sangat agar Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita di atas agamanya dan menutup akhir usia kita sebagai orang yang teguh dalam agamanya, sebagaimana yang Allah wasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu orang-orang Islam. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai yaumul akhir. Ikhwan dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, kemudahan langkah, sehingga kita hadir di majelis yang mulia ini di rumah Allah, dan kita memohon dan berharap agar Allah memberi kita kemudahan untuk mempelajari agamanya. Baik, bahasan kita kali ini adalah tentang tauhid, ya, sebagaimana sudah kita awali pada pertemuan yang lalu. Kitab yang kita bahas adalah Kitab Tauhid karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bahasan yang lalu kita telah memulai dengan pengertian tauhid atau pengertian akidah dan urgensi akidah, serta kita telah mengkaji sumber dari akidah Islamiyah, aqidatut tauhid, aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Maka kita akan masuk pada pasal yang ketiga, yaitu tentang al-inhirab anil aqidah wa subulut tawaqqi minhu, yaitu penyimpangan dari akidah dan jalan keluar atau solusi dari penyimpangan tersebut. Sebelum kita masuk pada tauhid dan macam-macamnya. Baik, pada awalnya seluruh manusia di atas satu agama, di atas satu petunjuk, karena Allah ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam bersama dengan ibunya manusia, yaitu Hawa alaihissalam, berada di atas satu petunjuk, yaitu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan hidupnya sengsara, tidak akan hidupnya menderita, dan tidak perlu bersedih. Ya, dan ia tidak perlu merasa berkecil hati, bersusah hati, tapi ia akan selalu berada di atas kebaikan, di atas kebahagiaan, selama berpegang dengan petunjuk yang Allah turunkan. Dan perlu kita ingat bahwa di antara hikmah yang teragung mengapa Allah menciptakan hamba-hambanya adalah Allah menciptakan untuk beribadah kepadanya. Ayat yang selalu kita mendengarnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imuni innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki, dan tidak pula aku menginginkan agar mereka memberiku makan. Namun innallaha, sesungguhnya Allah lah sang maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah, dan fitrahnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Jadi ini tujuannya. Jadi beribadah kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, dan ini bentuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Di atas inilah Allah menciptakan manusia dan jin. Jadi fitrahnya manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tauhid adalah asal dari fitrah, sedangkan syirik adalah sesuatu luar yang masuk, yang merubah, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Tabaraka Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Rabb dengan agama, dengan ketundukan, dengan lurus fitrah Allah yang Allah telah meletakkan, memfitrahkan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dalam rangka beribadah kepadanya, menghadap kepadanya dengan ketundukan, dengan lurus, ya, sesuai dengan firman Allah pada ayat yang lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dengan berserah diri kepadanya, dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-aslu, ya, asalnya seluruh anak Adam mentauhidkan Allah dan berada di atas satu agama, yaitu agama Islam. Nah, kemudian setelah jangka waktu yang panjang, terjadilah berbagai peristiwa yang pada akhirnya manusia pun kemudian berselisih. Nah, ketika mereka berselisih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dalam rangka mengembalikan mereka kepada agama yang lurus, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'asallahu ad-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Ya, sungguh manusia dulu beragama atau berada di atas satu umat, sehingga Allah mengutus kepada mereka nabi-nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada mereka. Ya, di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Tidaklah manusia dahulu berada di atas satu umat sehingga mereka berselisih. Nah, karena manusia berselisih, ya, kemudian Allah utus para rasul, para nabi kepada mereka agar mengembalikan mereka kepada agama yang hak, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ingin kita bicarakan adalah asbab mengapa manusia berselisih dalam agama mereka dan secara khusus dalam akidah tauhid mereka. Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitabnya ini menyebutkan ada 7 sebab kenapa terjadi penyimpangan dari akidah yang benar. Yang pertama, ya, yang pertama adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah. Sebab pertama kenapa terjadi penyimpangan
adalah karena kejahilan. Kejahilan terhadap akidah yang sahih. Nah, bila telah menyebar kejahilan, kebodohan, tentu pemahaman terhadap agama akan berubah. Dan jelas orang yang alim dengan orang yang jahil dalam memahami agama tidak akan pernah sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berilmu, dengan yang tidak berpengetahuan? Ya, apakah sama antara orang alim dengan orang jahil? Tentu jawabannya tidak akan sama. Ya. Nah, samakah orang jahil dengan orang alim? Jawabannya pasti tidak sama. Ya. Nah, ada pepatah Arab yang sangat indah. Ya. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Orang alim itu akan dianggap besar, dianggap dewasa, dianggap telah tua walaupun usianya masih kanak-kanak. Ada enggak orang alim yang masih kanak-kanak? Banyak. Ya, masih remaja sudah jadi orang alim. Kisah para ulama di masa lalu sudah ditorehkan dengan tinta emas. Kisah Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ya, masih usia 7 tahun, ia telah diberi Allah karunia mampu menjadi khalifah, pengganti dari ayahnya untuk memberi wa'idhah, memberikan nasihat. Ya. Nah, kisah Al-Imam Syafi'i di usianya 12 tahun telah hafal Al-Quran dan telah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis, ya, yang pertama ditulis dengan rapi, ya, tersusun dengan bab-babnya, ya, yaitu kitabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru beliau. Ya. Nah, demikian juga para imam yang lain. Mereka telah menjadi orang yang alim di usia mereka masih belia. Nah, namun orang bodoh walaupun usianya sudah tua, usianya mungkin 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin sudah 70 tahun, tapi kalau dia jahil, perilakunya pasti seperti anak-anak. Yang membedakan saja dia sudah tua. Ya. Nah, padahal belajar disuruh dari kecil. Makanya ada istilah belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Sekeras apapun batu bisa diukir. Tapi belajar setelah tua seperti mengukir di atas air. Kenapa? Air nggak bisa diukir, diginikan, dia berubah, baru diangkat sudah balik lagi. Ini menunjukkan beratnya belajar di usia tua. Tapi bukan berarti usia tua menghalangi kita untuk belajar. Karena sekian banyak para sahabat radhiyallahu anhum mengenal Islam di usia mereka sudah tua. Kita ingat seperti ayah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abu Quhafah. Dia baru menerima dakwah di usianya yang mencapai 90-an tahun. Demikian dengan Abu Sufyan bin Harb. Ya, demikian dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian dengan banyak sahabat-sahabat lainnya. Mereka masuk Islam didahului dengan anak-anak mereka dahulu. Anak-anak mereka bahkan sudah masuk Islam lebih dari 10 tahun. Mereka baru masuk Islam di usia tua mereka. Nah,
Artinya usia tua tidak menghalangi kita untuk belajar. Nah, bila seseorang telah kehilangan minat belajar, nah inilah musibahnya. Ya, apa saja bisa dialihkan kepemilikannya tanpa harus bersusah payah. Ya, mau jadi orang kaya, ya dalam waktu singkat bisa jadi OKB ya, orang kaya baru. Caranya gimana? Seandainya ayahnya wafat, ayahnya kaya raya, dengan serta-merta dia nggak perlu usaha keras, dia langsung jadi orang kaya, dapat warisan. Ya, mudah kan? Mudah. Ya, ingin jabatan demikian juga. Ayahnya raja, anaknya tidak susah payah mendirikan kerajaan. Wafat ayahnya, ia putra mahkota, dalam waktu singkat ia akan juga menjadi raja. Mudah kan? Nah, sekarang ayahnya alim, ayahnya hafizul Quran, ayahnya muhaddis, anaknya, apakah dengan serta-merta ayahnya wafat, anaknya langsung jadi muhaddis? Yang nggak hafal Quran, bahkan nggak bisa baca Quran, langsung bisa baca Quran dan langsung hafal Quran? Ada? Nggak ada. Maka Imam Syafi'i memberikan isyarat, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, ma kana fil bariyati jahil." Seandainya ilmu bisa diraih dengan berhayal, nggak tahu mikir sedikit, langsung pintar. Nah, kalau bisa gitu enak ya. Atau nggak tahu langsung ngantuk, langsung pintar, kan enak kalau gitu kan? Atau cukup duduk bersila, mingkem, merem, pintar? Bisa? Nggak ada. Harus baca. Karena awal dari belajar itu baca. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, Iqra, baca. Ya, ini mengisyaratkan bahwa agama ini mesti dipelajari. Ya, tidak bisa datang begitu saja, tidak bisa. Tiba-tiba duduk di bawah pohon, ya, kemudian berdiri jadi orang alim. Bisa? Enggak bisa. Atau duduk di tepi danau, berdiri kemudian jadi orang alim. Enggak bisa. Ya, ilmu mesti belajar. Makanya dikatakan oleh sahabat, la yustata'ul ilmu ya birohatil jasad. Ilmu itu enggak bisa digapai dengan senang-senang, dengan badan yang enak-enak. Enggak ada. Ya, al-ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Oleh karena itu belajar, ya, kemudian istilahnya ya thalabul ilmi, menuntut ilmu, menjadi faktor terbesar untuk mengangkat kejahilan. Ya, maka dikatakan al-ilmu naqidul jahli. Ilmu itu adalah penggugur kebodohan. Nah, oleh karena itu apabila seseorang, satu kaum, ya, telah dikalahkan dengan kebodohan, maka apa yang terjadi? Ittakhadhu ya ru'asa juhala. Maka mereka pasti akan mengangkat para pemimpin yang jahil. Fa'attau bighairi ilmin. Maka pasti akan mereka berfatwa tanpa ilmu. Fa'adallu ya, fadallu wa adallu. Maka mereka pun sesat dan mereka pun menyesatkan. Nah, kalau sudah begitu, maka akidah yang benar secara perlahan luntur, bahkan mungkin dianggap asing. Ya, benar kata Nabi kita, al-Islamu gharibun
Ya, fabada'a gharib. Ya, fatuba lil ghuraba. Islam itu asing. Ya, dimulai dari yang asing. Ya, dan akan kembali asing. Maka berbahagialah bagi orang yang asing. Asing bukan orang aneh ya. Bukan. Asing dalam arti kata ketika orang tersebut berpegang teguh dengan dinul Islam, dengan mengamalkan tauhid yang benar, berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Nah, jadi sebab pertama kenapa menyimpang, kenapa berselisih dalam perkara akidah, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum tidak berselisih dalam perkara akidah? Jawabannya mereka berilmu. Ya, kenapa para ulama dari tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para ahli hadis, ya, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi rahimahumullahu jami'an, dan para imam yang lain tidak berselisih dalam perkara tauhid? Jawabannya satu, karena mereka berilmu. Muncul perselisihan ya di masa tabi'in, akhir masa tabi'in, ya, seperti kemunculan orang-orang Mu'tazilah, atau sebelumnya munculnya pemahaman Jahmiyah, ya, munculnya Syiah dan berbagai ya firqah-firqah lainnya. Tidak lain kenapa? Ini jawabannya, kejahilan. Ya, nah kejahilan ini asbabnya banyak. Apa asbab kejahilan? Yang pertama, ya, yang pertama al-i'rad an ta'allumiha. Yang pertama berpaling dari mempelajarinya, tidak mau belajar. Secara khusus, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar akidah yang benar. Dia belajar bahkan sampai pada derajat seorang pelajar tertinggi, profesor, doktor. Namun bila yang dipelajarinya bukanlah al-aqidah as-sahihah, yang terjadi tetap penyimpangan. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, qillatul ihtimam wal inayatu biha. Sebab yang kedua, sedikitnya perhatiannya terhadap perkara agama, secara khusus perkara akidah. Dia sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan jabatannya, lupa dia belajar agama, lupa dia mempelajari akidah yang benar. Jelas tetap dikatakan jahil, walaupun sekali lagi ia mungkin mempelajari dunia dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, al-alim la yu'allimul jahil. Orang yang alim enggan mengajari orang jahil. Sebenarnya banyak orang alim tahu baina al-aqidah as-sahihah wal aqidah al-munharifah. Tahu dia membedakan akidah yang lurus, yang benar, dengan akidah yang menyimpang, yang rusak. Namun dia mengikuti selera. Ini musibah. Ya, banyak orang alim mengikuti dalam dakwahnya selera mad'un. Ya, dengan berargumen, kalau kita jelaskan yang sahih, ya kita akan dimusuhi, kita akan diperangi, kita nggak lagi dipakai. Itu bahasa mudahnya, memutus mata rantai ekonomisnya. Ya, ini tomak min matabi' dunia. Ya, ketamakan dari ya nikmat dunia. Nah, ini tiga. Kenapa munculnya kejahilan? Jadi orang yang tak mau belajar
Gimana jadi orang alim kalau nggak mau belajar? Bagaimana bodohnya akan hilang kalau nggak mau belajar? Ya nggak mungkin. Ya, dia bukan orang bodoh, bahkan dia orang terpelajar. Tapi sayang, ia tidak perhatian terhadap agamanya. Banyak yang seperti ini. Punya gelar, ya, berderet gelarnya, tapi sayang, untuk baca Quran saja dia tidak fasih. Untuk membaca Al-Fatihah saja dia masih terbata-bata. Nah, bagaimana mau benar dalam beragamanya? Harus duduk mengaji. Nah, sebab yang ketiga apa tadi? Orang alim enggan mengajari orang jahil. Nah, itu musibah. Ya, makanya ada pepatah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyata." Ya, sungguh akan terburailah ikatan Islam satu ruas demi satu ruas, satu ikat, satu buhul demi satu buhul. Apabila telah berkembang di dalam Islam generasi yang tidak mengenali jahiliyah, tak lagi dia bisa membedakan mana yang disebut jahiliyah, mana yang bukan jahiliyah. Ya. Nah, baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ajdadu wat tamassuku bihi wa in kana batilan wa taraka ma khalafahu wa in kana haqqan. Fanatik dengan pendapat yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan berpegang teguh dengannya walaupun dia tahu hal itu batil, dan dia meninggalkan apa yang menyelisihi peninggalan nenek moyangnya walaupun hal itu adalah hak, adalah kebenaran. Ini faktor kedua. Ya, dakwah telah sampai kepadanya, hujjah telah sampai kepadanya, logikanya juga tahu dan sadar inilah yang benar, tetapi ia terikat dengan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Kadang-kadang namanya adat, tradisi, budaya, kebiasaan. Nah, dia nggak bisa meninggalkan itu, karena konsekuensi bagi dia kalau dia tinggalkan, dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Mungkin yang memusuhinya adalah orang tuanya, mungkin yang memusuhinya adalah keluarganya, istri, anak, atau suaminya. Mungkin yang memusuhinya adalah kaum di kampungnya, tetangganya, masyarakatnya. Kenapa? Ia dianggap gharib, ia dianggap aneh. Ini agama baru ini, dianggap begitu. Ya, satu kampung nggak terbiasa, ya, nggak terbiasa melihat wanita menutup aurat dengan sempurna, hatta berniqab. Mungkin aneh. Apa ini kok agama baru? Ketutup semua. Kayak apa ini? Aneh. Ini ada laki-laki, ya, secara penampilannya aneh, ya. Nah, itu baru sekedar penampilan. Bagaimana kalau kita bicara agama, ibadahnya? Bagaimana kalau kita bicara akidahnya? Ya, kemudian dia mulai mengajak saudaranya, wah, makin berat urusannya. Ya, kenapa?
Ya, karena mereka sudah ta'assub, sudah fanatik, memegang adat istiadat, tradisi, budaya tanpa berpikir hari itu menyelisihi agamanya atau tidak. Wah, ini kan adat sudah dari dahulu, plus ada tambahan ancaman kualat. Wah, itu orang takut dengan kalimat itu. Kalau kamu nggak kerjain nanti kamu kualat. Nah, ada lagi bahasa yang ya dijadikan landasan ancaman. Kalau terjadi apa-apa, tanggung sendiri ya. Padahal terjadi apa-apanya itu nggak tahu entah apa, pokoknya terjadi apa-apa. Ini kalau dikejar nggak bisa dijawab. Apa maksudnya Pak kalau terjadi apa-apa? Ketabrak kereta api kah? Tabrak mobil kah? Ketimpa pohon kah? Kebakaran kah? Banjir kah? Atau apa-apa? Nggak bisa. Tapi itulah waswas syaitan. Ya. Nah, baik. Apa dasarnya? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah telah turunkan untuk kalian, mereka malah berkata, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidaklah berpikir terhadap hal tersebut, ya, dan tidak pula memegang petunjuk. Nah, kalau mereka mengatakan ini karena budaya, tradisi, mesti dijaga dan dipelihara, kita perlu ingat, bila tradisi, bila adat, bila budaya tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan agama kita, nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Ya, kaidah usul juga mengatakan, ya, al-urfu muhakkam. Uruf itu bisa jadikan hakim, bisa. Tapi sebaliknya, seandainya hukum adat itu bertentangan, bagaimana? Sehingga tidaklah menjadi adat muhakkamah, uruf yang hukum, enggak. Ya, tapi harus kita mengikuti agama. Ya, kita mengikuti petunjuk apa yang Allah turunkan kepada kita, ya, yaitu Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma, taklid buta. Sebenarnya dengan fanatik dengan ini mirip. Fanatik dan taklid buta. Ya, bedanya di mana? Sedikit saja, perhatikan baik-baik. Taklidul a'ma, ya, taklid buta adalah bi akhdhi aqwalin nas fil aqidati bi ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada sihhatiha. Taklidul a'ma itu adalah mengambil pendapat seseorang, ya, dalam perkara akidah tanpa mengetahui dalilnya, ya, tanpa mengetahui kesahihan dalilnya. Itu namanya taklid buta. Nah, gitu. Jadi taklid buta dengan ta'assub ini mirip saja. Cuman fanatik itu lebih identik kepada berpegang teguh pada tradisi, pada budaya yang diwariskan, ditinggalkan oleh nenek moyang.
Sudah berjalan waktu yang panjang. Adapun taklid buta, ya, ini kepada siapa saja, bukan cuma kepada pendapat nenek moyang, tapi pendapat siapapun. Ya, termasuklah misalnya mengambil pendapat dalam madhab, ya, tanpa mengetahui kesahihan pendapat tersebut, dalil dari pendapat tersebut, seperti ya kelompok firqah-firqah yang dhalah, ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, ya, Syiah, ya, dan yang lainnya. Ketika mereka bertaklid kepada, ya, ara, pendapat a'immah mereka, ya, para imam, para pemimpin mereka, maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Ya, contoh, ketika orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, pendapat ini kemudian dipegang erat, ditaklid oleh orang Mu'tazilah. Ya, mereka tidak mendapati dalil kecuali akal mereka saja. Padahal Allah sudah mengatakan Al-Quran kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Nah, itu yang ketiga. Sudah azan ya? Kita hentikan dulu ya. Masih ada 4 lagi, insya Allah nanti kita sambung ba'da azan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.